Halo YouTubers, kali ini saya akan memberikan materi tentang kombinasi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan fungsi teks di Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Febri Aziz, yang kedua Emma Avianda, yaitu saya sendiri, yang ketiga Teresia L. Marbun. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit materinya terlebih dahulu. Nah, VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi bantuan reference. Fungsi VLOOKUP dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal. Untuk penulisannya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nama baris, titik koma atau koma. Ini tergantung dengan settingan laptop atau notebook Anda. Lalu selanjutnya klik tabel yang akan dipilih, titik koma, kolom pencarian, titik koma, range lookup, tutup kurung. Lalu yang kedua yaitu HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP merupakan fungsi bantuan reference juga. Fungsi HLOOKUP dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. Untuk penulisannya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, nama kolom, titik koma, tabel, titik koma, baris pencariannya, titik koma, range lookup, tutup kurung. Lalu selanjutnya yaitu left. Left digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Untuk penulisannya sama dengan left, buka kurung, teks yang akan kita ambil, titik koma, jumlah karakternya, tutup kurung. Lalu selanjutnya yaitu right. Digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kanan. Untuk penulisannya yaitu sama dengan right, buka kurung, teks, titik koma, jumlah karakter, tutup kurung. Lalu yang terakhir yaitu mid. Mid ini digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah tengah teks. Untuk penulisannya sendiri yaitu sama dengan mid, buka kurung, teks, titik koma, nomor urut mulai dari awal, titik koma, jumlah karakter yang akan dipilih, dan lalu tutup kurung. Nah, lalu langsung saja kita akan mencoba pada sebuah soal. Sekarang saya akan mencontohkan pada pengisian nama sales ini. Nama sales ini akan diperoleh dari tabel sales spread ini. Jadi untuk lebih mempermudah, saya akan memberikan nama pada sel ini. Caranya kita blok dari DS sampai tuti. Lalu di pojok sini kita beri nama tabel sales. Enter. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa? Karena pada tabel sales ini menggunakan tabel secara horizontal. Jadi sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lalu right. Karena karakter yang akan kita ambil berada di kanan teks. Buka kurung, lalu kita klik teks yang akan kita pilih, koma, kali ini saya menggunakan koma, lalu klik 2, karena karakter di sebelah kanan yang saya akan ambil adalah 2 karakter. Tutup kurung, koma, blok pada tabel sales yang sudah kita beri tadi. Nah, otomatis akan muncul tabel sales. Lalu kita koma lagi, pilih 2. 2 ini menunjukkan yaitu nama sales ini terdapat pada baris kedua dari tabel sales ini. Koma, false, tutup kurung. Lalu enter. Nah, untuk pengisian di bawahnya tidak perlu menulis rumus kembali. Tinggal kita drag saja seperti ini. Ya.
Nah, langkah selanjutnya kita mencari nama barang. Dari keterangannya, nama barang dilihat dari tabel barang. Nah, tabel barang di sini berbentuk vertikal, sehingga fungsi yang akan kita gunakan untuk mencari nama barang adalah VLOOKUP. Langsung saja, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, karena kita melihatnya dari kode dan kodenya letaknya di tengah, maka kita gunakan fungsi teks berupa mid. Buka kurung, teksnya ada di C7, tinggal diklik, titik koma, star 6. Star 6 itu adalah angka dari mana kita mengambil kode dari terhitung dari kiri, bisa dihitung dari S-K, jadi ada 3 karakter. Kemudian titik koma 6 charge itu 6 cards itu adalah banyaknya kode yang akan kita pakai. Ini kita butuh 4 digit. Tutup kurung, titik koma lagi, tabel array. Tabel array kita bisa blok dari tabel barang. Kemudian kita kunci dengan F4. Tujuannya agar jika nanti kita turun drag ke bawah, tabel tidak akan bergeser. Kemudian titik koma, kolom indeks 6. Nah, nama barang ada di kolom 2. Titik koma lagi, parse. Kenapa kita masukinnya parse? Karena data ini bukan data yang berinterval atau mempunyai jarak, jadi kita gunakan parse. Tinggal tekan enter. Nah, sudah sesuai. Untuk KG46, kode KG46 di sini tertulis Kasugi Sport. Selanjutnya tinggal di drag ke bawah, maka nanti hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, selesai. Setelah nama barang, kita ke pendapatan. Dari keterangannya, pendapatan diperoleh dari harga barang dikalikan jumlah jual. Nah, harga barang kita lihat pada tabel barang lagi. Karena masih sama, kita gunakan fungsi VLOOKUP lagi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, seperti tadi, kita ambil kode di tengah, jadi kita pakai fungsi mid, buka kurung lagi, sama lagi, terhitung dari teks dulu C7, kemudian titik koma, star 6 terhitung dari kiri 1 S-K, jadi ada 3, titik koma, banyaknya karakter 6 cards itu ada 4 digit, 4, tutup kurung, titik koma, tabel array, kita blok lagi tabel barang. Kemudian jangan lupa dikunci dengan F4, titik koma, kemudian kolom indeks. Nah, pendapatan kan dilihat dari harga barang ada di kolom ketiga, titik koma, parse, karena data ini bukan data berinterval, di enter. Oh iya, dikali jumlah jual. Jadi setelah ini selesai, kita kalikan dengan jumlah jual. Jumlah jual ada di F7. Jadi jangan sampai lupa ya, kita tetap lihat keterangannya, menyesuaikan keterangan. Setelah dikalikan, kita tekan enter dan keluar hasilnya. Tinggal di drag ke bawah, maka semua hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, pada tahap yang terakhir ini, kita akan menyelesaikan kolom komisi dan income bersih. Yang pertama kita lihat adalah keterangannya sebagai petunjuk. Di sini komisi
dituliskan dilihat dari tabel barang dikali pendapatan. Ini tabel barang bentuknya vertikal dikali dengan pendapatan yang telah dicarikan oleh teman saya ini sebelumnya. Karena dia vertikal, maka langsung saja kita bikin sintaksnya sama dengan VLOOKUP. Karena dia vertikal, kita klik double klik, muncul lookup value. Di sini kita menggunakan fungsi teks karena kode yang kita perlukan, contohnya seperti BT01 ini berada di tengah di kode transaksi. Jadi langsung saja kita ketik meet, kita buka kurung, kita klik kode transaksinya, kita bikin koma. Sebenarnya bisa titik 2 koma atau koma juga bisa, itu tergantung dengan penghitungan komputernya. Baru lanjutkan dengan start number-nya itu dari nomor 3 karena S itu dihitung 1, strip dihitung 2, jadi yang K itu 3 karena kita dimulai dari K. 3 sebanyak 4 huruf karena kode transaksi yang kita butuhkan itu yang tengah ada 4 sesuai dengan kode yang ada di sini kan ada 4. Kita klik angka 4, baru kita tutup kurung. Selanjutnya kita bikin koma lagi. Tabel array. Jadi kita memblok semuanya ini semua kita blok. Kita blok ulang, kita blok. Ya. Kita F4, kita kunci. Selanjutnya kita bikin koma ke kolom index number. Karena kita butuhkan di sini adalah komisi dan komisi ada di kolom nomor 4, maka kita ketik angka 4. Selanjutnya kita bikin koma, baru kita klik false. Kita tutup kurung. Nah, itu hanya untuk mencari komisi. Sedangkan yang di sini di dalam keterangan kan dibikin dilihat dari tabel barang dikalikan dengan pendapatan. Pendapatan ada pada G7. Kita klik. Ini pertama ini kita bikin tanda kalinya dulu. Maaf tadi kali dikalikan dengan G7. Nah, selanjutnya tinggal kita enter. Oke, keluar hasilnya. Untuk ke bawah tinggal kita kopikan saja. Oke. Dan dilanjutkan dengan income bersih. Di sini petunjuknya pendapatan ditambah komisi. Sebenarnya ini dua, ada bisa sama dengan baru ditambah G7 dan H7, atau bisa bikin sama dengan, kita bikin sum. Kita buka kurung, kita blok mereka berdua, kita tutup kurung, dan kita enter. Oke, untuk ke bawahnya sama dengan yang tadi, tinggal kita copy. Nah, dengan selesainya kolom income bersih ini, maka berakhir pula lah tutorial kombinasi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan fungsi teks di Microsoft Excel dengan beranggotakan kami ini bertiga. Semoga tutorial ini membantu teman-teman atau YouTubers sekalian dalam menyelesaikan kombinasi fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP dengan fungsi teks ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.